Upin Ipin main tali, mohon izin saya untuk berdiri. 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk berbagi pantun terlebih dahulu. Pergi ke Jakarta membawa koper, berangkatnya naik kereta api. Saya berdiri di sini bukan karena merasa pintar, tapi karena niat hati ingin berbagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membuat keyakinan kelas kita. Di mana keyakinan kelas kita ini nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan curah pendapatnya terkait peraturan-peraturan yang harus kita patuhi mulai dari pagi hari ini sampai siang nanti. Monggo, barangkali ada yang memberikan masukan, kami persilahkan. Saya Pak. Silakan Bu Handa. Kalau tidak fokus ke HP, boleh Pak. Tidak fokus ke HP, oke. Saya catat dulu ya. Oke. Ada tambahan lagi? Saya Pak, bagaimana kalau menjaga kebersihan? Oke, kita tadi mulai masuk kelas ini, kondisi kelas sudah bersih, maka nanti pada saat kegiatan berakhir, kelas juga harus dalam kondisi kembali bersih. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih. Kemudian apakah cukup 2 saja? Kurang. Kurang. Adakah masukan yang lain? Saya Pak, Silakan Pak Taufik. menghargai pendapat orang lain. Oke, berarti menghargai pendapat orang lain. Disepakati ya? Sepakat. Jadi nanti kalau ada temannya, rekannya yang menyampaikan pendapat, nanti kalau ada temannya yang menyampaikan pendapat, tolong dihargai, tidak boleh diejek, gitu ya? Saya Pak. Oke, silakan Pak Waris untuk curah pendapatnya. Datang tepat waktu. Oke, terima kasih. Disepakati ya? Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan tentang pemaparan materi tentang budaya positif, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa budaya positif ini adalah merupakan salah satu materi dari program pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti. Dan kali ini saya bermaksud untuk mendiseminasikan kepada Bapak Ibu sekalian, jadi biar kita sama-sama tahu tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang perubahan paradigma belajar. Selama ini kita sebagai guru itu telah menganggap bahwa apa yang kita lakukan kepada murid itu adalah sesuatu yang benar. Padahal sejatinya yang kita lakukan kepada murid selama ini bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Ada 4 ilusi atau miskonsepsi yang selama ini kita anggap sebagai suatu kebenaran. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya kita sebagai guru itu tidak dapat memaksakan keinginan kita kepada murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tetapi kenyataannya sejatinya murid itu terpaksa untuk menuruti kehendak kita. Ilusi atau miskonsepsi yang kedua adalah tentang penguatan positif itu dapat bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu merupakan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian miskonsepsi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif.
Jadi ilusi ini jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu justru akan membuat murid merasa rendah diri. Kemudian miskonsepsi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa, termasuk kita ya Bapak Ibu, yang mempercayai bahwa kita atau mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu sesuai keinginan kita. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Untuk slide selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Jadi setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, kita mencoba untuk merubah stimulus respon yang selama ini kita lakukan menjadi sesuatu yang sesuai dengan teori kontrol. Jadi stimulus respon yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Selama ini kita selalu memandang bahwa siswa yang kita ajar itu semuanya memiliki kebutuhan yang sama. Padahal sebetulnya mereka memiliki kebutuhan atau realitas yang berbeda. Kemudian stimulus respon yang kedua, kita selalu menganggap ya bahwa semua orang itu melihat hal dengan sudut pandang yang sama. Maka kedepannya nanti kita berharap setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama seperti kita. Nah, nanti setelah ini, mari kita ubah bersama-sama. Cara pandang seperti ini tuh kurang tepat. Maka kita ubah menjadi seperti apa? Ya, kita berusaha. Kita yang harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan kita yang memaksakan orang lain untuk berpandangan atau berpikiran seperti yang kita lakukan. Seperti itu nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selama ini kita selalu melihat siswa yang beraktivitas atau berbuat hal yang jelek, maka kita menganggap itu adalah suatu kesalahan. Nah, nanti kedepannya setelah ini kita meyakini bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh seseorang, termasuk murid kita, itu sejatinya adalah memiliki tujuan. Kemudian stimulus yang kelima, orang tua bisa mengontrol saya. Ini yang selama ini kita yakini, bahwa kita sebagai guru pun beranggapan bahwa kita itu dapat mengontrol murid. Nanti kedepannya setelah ini Bapak Ibu, coba kita ubah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk murid. Kemudian stimulus yang selanjutnya adalah pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal dilakukan. Nah, nanti kita berpikirnya apa? Bahwa kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Ini ketika menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, kita harus berpikir menggunakan model berpikir menang-menang. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kata disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disciplina, yang berarti belajar. Namun sampai dengan saat ini makna kata disiplin itu telah berkembang, berubah menjadi sesuatu yang telah dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung mengaitkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Artinya apa? Kalau kita di sekolah itu menerapkan disiplin kepada anak, tentunya anak akan dipaksa untuk mematuhi tata tertib yang sudah ada. Ketika ada siswa yang melanggar, berarti kita menganggap bahwa siswa itu belum disiplin. Nah, ketika siswa dipaksa untuk mentaati sesuatu, maka di sini ada timbul paksaan ya bagi siswa untuk kadangkala peraturan itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka siswa akan tidak nyaman melakukannya. Nah, ketika dia berbuat baik seperti itu, maka dia seakan-akan terpaksa untuk mematuhi peraturan supaya mendapatkan predikat disiplin. Nilai-nilai kebajikan adalah merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu.
nilai-nilai kebajikan ini kita kaitkan dengan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, profil belajar Pancasila ada 6, betul ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian kita beranjak ke teori motivasi menurut Diana Gossen. Ada 3 motivasi yang mendasari manusia untuk berbuat sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya Bapak Ibu, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Teori motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada motivasi ini, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi yang paling memiliki efek jangka panjang itu adalah motivasi yang ketiga. Karena apa Bapak Ibu? Untuk yang motivasi nomor 1 menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan motivasi nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi eksternal, motivasi yang datangnya dari luar individu. Sedangkan nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan motivasi intrinsik. Motivasi yang datang atau yang timbul atas kesadaran individunya itu. Jadi motivasi yang ketiga ini sejatinya akan berdampak kepada diri murid dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Kemudian kita beranjak mengenal hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini kita sebagai guru yang sudah sering kita lakukan adalah, yang sudah sering kita pahami adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Maka kali ini saya mengenalkan satu lagi, yaitu restitusi. Apa sih beda dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita pelajari satu persatu. Pada hukuman itu murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi itu murid dibuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Untuk restitusi itu menguatkan murid jangka panjang. Untuk hukuman biasanya itu murid akan merasa tersakiti. Sedangkan konsekuensi murid tidak disakiti, tapi murid hanya dibuat merasa tidak nyaman saja. Sedangkan restitusi itu murid mendapatkan penguatan. Pada hukuman, murid akan berusaha menyembunyikan masalah. Jadi ketika ada siswa yang mungkin diberikan PR, Bapak Ibu sekalian, ketika anak ini tidak mengerjakan, maka dia akan berusaha untuk menyembunyikan bahwa saya tidak mengerjakan PR. Dengan cara apapun dia akan menutup-nutupi, berusaha untuk berbohong pada gurunya, berusaha untuk menutupi bahwa dia belum mengerjakan PR, termasuk berbohong. Sedangkan pada konsekuensi, murid akan belajar untuk mentaati peraturan. Kemudian pada proses restitusi ini, murid akan belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri. Hukuman itu biasanya dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Jadi murid sudah terlebih dahulu, konsekuensinya apa sih kalau melanggar peraturan seperti itu. Tetapi pada restitusi, guru tidak ikut terlibat membuat. Yang membuat adalah murid. Guru itu hanya bertugas mendampingi siswa, menuntut siswa untuk membuat suatu kesepakatan dirinya sendiri.
Kemudian hukuman itu biasanya bersifat tiba-tiba dan tidak diharapkan oleh murid. Namun pada konsekuensi itu sudah diketahui terlebih dahulu dan masuk akal. Kemudian restitusi biasanya bersifat undangan. Kemudian pada hukuman itu murid akan dibuat merasa bersalah dan merendah diri. Tetapi pada konsekuensi murid akan kehilangan hak penundaan waktu jeda. Jadi maksudnya seperti ini, penundaan waktu jeda itu ketika murid datang terlambat 10 menit, maka guru akan memberikan atau memotong waktu istirahatnya selama 10 menit. Jadi terlambat 10 menit, maka murid akan tinggal di dalam kelas selama 10 menit untuk mengerjakan tugas. Sedangkan pada restitusi, murid itu ternyata bisa dapat bersemangat loh dan memperbaiki kesalahannya diri sendiri. Murid bisa bersemangat dan memperbaiki diri sendiri. Nah, tadi kita sudah membaca ya tentang perbedaan hukuman dan restitusi. Nah, ini ada contoh ya Bapak Ibu, monggo, termasuk hukumankah atau termasuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kenapa kok masuk hukuman? Hukumannya tidak relevan dengan kesalahan murid. Oke. Ya, karena tidak ada kaitannya ya antara hukuman yang diberikan pada anak dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Saya ingin yang jawab itu bapak-bapak dulu. Silakan siapa? Oke, silakan Pak Waris. Hukuman. Oke. Kenapa hukuman? Sama dengan yang pertama, kurang relevan dengan Iya. kegiatannya. Tidak relevan ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada yang bisa jawab? Hukuman. Oke, termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk apa? Konsekuensi. Loh, gimana ini? Ada yang separuh ngomong konsekuensi, ada yang ngomong hukuman. Enggak kompak kali ini ya. Bapak, nanti saya cek lagi jawabannya apa. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Termasuk Hukuman. Oke, kali ini sepakat hukuman. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Bagus, kompak lagi jawabannya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Termasuk konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat mengikuti jam PJUK selama 10 menit. Hukuman. Termasuk? Hukuman. Nah, tidak kompak lagi. Ada yang jawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Baiklah, kita periksa satu persatu jawabannya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ternyata termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga merupakan hukuman karena tidak ada kaitannya antara terlambat dengan lari. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah contoh dari konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Jadi ini merupakan contoh hukuman karena memang tidak ada kaitannya ya, tidak ada relevansinya. Nggak pakai masker tapi disuruh push up. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sepakat tadi contoh dari konsekuensi. Yang keenam,
Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman, ini juga merupakan hukuman ya. Jadi memang tidak ada kaitannya ngobrol tapi disuruh berjemur. Oke, yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ini merupakan hukuman. Tadi ada yang terpecah suaranya, ada yang ngomong hukuman, ada yang ngomong konsekuensi. Ternyata ini adalah contoh hukuman. Kemudian yang ke-8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini pasti tadi sepakat ya, adalah contoh dari hukuman. Ke-9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ke-10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sepakat tadi, ini contoh dari konsekuensi. Yang terakhir 11, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat mengikuti jam PJOK. Ini merupakan konsekuensi karena itu masih ada kaitannya. Terlambat jam PJOK, kemudian disuruh lari mengelilingi lapangan, masih ada kaitannya. Jadi yang terakhir masih tadi contoh dari konsekuensi. Selanjutnya kita masuk ke slide dihukum oleh penghargaan. Kita sebagai guru yang banyak beranggapan bahwa ketika murid berbuat baik, murid berprestasi, murid ranking, itu guru atau wali kelas seringkali memberikan penghargaan, memberikan hadiah. Ternyata nih Bapak Ibu sekalian, saya juga baru sadar bahwa penghargaan yang kita berikan pada murid sejatinya itu bukan cara yang efektif. Termasuk saya sendiri ya, ternyata selama ini saya kalau ngasih hadiah permen ke anak-anak, kalau anak-anak maju ke depan mengerjakan soal yang saya berikan, ternyata tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena ternyata penghargaan itu sendiri merupakan suatu hukuman secara tidak kita sadari. Penghargaan merupakan, kenapa kok penghargaan merupakan suatu hukuman? Karena yang pertama, penghargaan itu efektifnya hanya untuk jangka pendek saja, tidak mempunyai efek jangka panjang untuk membuat anak melaksanakan disiplin. Kemudian penghargaan itu tidak efektif juga karena apa? Karena membuat orang untuk berbuat baik. Tujuannya apa? Hanya karena mengharapkan hadiahnya. Oh, saya tak berbuat baik supaya guru ngasih saya hadiah. Oh, saya tak datang tepat waktu supaya Bapak Guru memuji saya. Akhirnya itu ya yang menjadi tujuan siswa berbuat baik. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Kok bisa? Contohnya gini, di kelas Bapak Ibu jenengan, Bapak Ibu sekalian selalu memuji anak yang mau maju ke depan, mau mengerjakan soal di depan. Nah, setiap hari selalu itu saja yang maju. Apa kabar dengan teman-temannya yang tidak pernah maju? Ketika Bapak Ibu memuji anak ini, maka teman-teman yang lain yang tidak pernah maju akan menjadi sedikit marah mungkin ya, marah, jengkel, dan akhirnya meluapkan perasaannya itu kepada teman yang Bapak Ibu sering puji tadi. Yang keempat, penghargaan itu ternyata juga dapat mengurangi ketepatan dan kualitas kerja, serta penghargaan dapat mematikan kreativitas. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan itu dapat menghukum, dan yang terakhir, penghargaan itu juga dapat sebagai motivasi dalam diri atau intrinsik. Maksudnya seperti ini, ketika anak kecil baru belajar merangkai huruf, belajar membaca, ketika dia menuliskan huruf IBU, maka dia akan membaca ibu. Nah, ketika dia berhasil ngomong itu kan anak pasti bahagia. Nah, kebahagiaan itulah yang ternyata dapat mendorong anak untuk terus belajar lagi, terus mencoba kata-kata. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjutkan ke slide berikutnya, yakni tentang keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Tadi sebelum saya memulai acara diseminasi ini kan saya menyampaikan menyuruh ke Bapak Ibu sekalian untuk membuat tata tertib. Nah, tata tertib itu nanti kita sepakati bersama. Yang membuat tata tertib siapa? Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya tadi tidak ikut cawe-cawe ya. Nah, kesepakatan atau keyakinan yang sudah Bapak Ibu buat dan disepakati bersama, itulah yang disebut keyakinan kelas. Begitu juga ketika kita berada di kelas, siswa tentunya sudah mengenal ya tata tertib.
Lebih alangkah baiknya ketika kata-kata tata tertib itu yang harus disepakati oleh anak-anak kita rubah menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas sendiri ini tentunya lebih bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang di mana peraturan itu lebih terperinci dan konkret. Jadi kalau kita lihat ya bahwa peraturan itu kan tentunya banyak sekali kan memang diperinci satu persatu. Tetapi kalau kita membuat keyakinan kelas itu lebih simpel. Keyakinan kelas itu biasanya berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi secara umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat negatif. Contoh, dilarang makan pada saat jam pelajaran, harus datang tepat waktu. Nah, kata-kata harus itu merupakan contoh suatu paksaan untuk anak. Nah, gunakanlah kalimat-kalimat yang positif, yang lebih enak didengar. Oke, yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Jadi maksudnya itu jangan membuat keyakinan kelas itu banyak sampai 1 sampai nomor 20. Jangan nih Bapak Ibu, ya diperkirakan 6 atau 7 seperti itu. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang simple yang bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keenam, semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lah, pada langkah ini murid, dalam hal ini murid yang kita ajar itu berikan kepada mereka kesempatan untuk menyebutkan peraturan atau keyakinan seperti apa yang ingin disepakati dalam kelas. Nanti di akhir sesi setelah anak-anak menyampaikan curah pendapatnya, kita yang memfilter kalimat-kalimat mana yang akan digunakan, yang akan dipakai untuk anak-anak. Yang terakhir adalah keyakinan kelas itu harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Seperti ini ya Bapak Ibu. Contohnya ini, keyakinan kelas 7C. Saya dulu pernah membuat keyakinan kelas untuk aksi nyata PMM. Nah, ternyata saya membuat ini itu, anak-anak memang saya suruh maju semua ke papan untuk menyebutkan keyakinan atau kesepakatan menurut versi mereka. Kemudian dari banyak tulisan-tulisan anak-anak kemudian saya rangkum jadi 5. Dan ini pun ternyata tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Iya, karena pada poin 3, 4, dan 5 itu masih menggunakan kata negatif. Nah, seharusnya kalau membuat keyakinan kelas itu semuanya positif. Lanjut kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ternyata ya Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan anak-anak kita berbuat ulah, bermasalah di dalam kelas, kita selalu memandang mereka itu kalau berperilaku jelek itu kita pandang sebagai suatu kesalahan. Dan kalau sudah berbuat salah, maka mau tidak mau kita akan menghukum anak. Padahal ya Bapak Ibu, ketika anak berperilaku jelek itu, berperilaku negatif menurut kita, itu adalah karena ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Karena ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Nah, karena kebutuhannya itu belum terpenuhi, maka mereka akan mencari berbuat sesuatu yang negatif menurut kita. Untuk tujuannya itu apa? Ya untuk sebagai pelampiasan kekesalan mereka. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Kita bagi menjadi 5 ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kemudian yang keempat kebutuhan akan kesenangan, dan kelima kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis itu merupakan juga bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang ketiga, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi rasa aman murid itu merupakan juga bagian dari kebutuhan bertahan hidup.
Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ini adalah kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kemudian kebutuhan selanjutnya, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba sesuatu yang baru. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan jika kita itu hidup di dunia tanpa kenikmatan apapun. Betapa sedih ya, Bapak Ibu sekalian. Semua hewan pun dengan tingkat intelijensi yang tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, itu memerlukan bermain. Pada saat mereka bermain, mereka itu mempelajari keterampilan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup mereka. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang 5 kebutuhan hidup. Ini ada contoh kasus. Pada jam istirahat, Doni mengambil makanan milik teman sebangkunya, Andi. Tidak lama kemudian, Andi melaporkan pada wali kelasnya, yaitu Butika. Mendapatkan laporan dari Andi, Butika lantas memanggil Doni untuk menanyakan mengapa Doni sampai mengambil makanan Andi. Nah, ketika si Doni dipanggil Butika, pasti akan ada banyak versi jawaban. Nah, kalau jawaban Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Doni? Kasih sayang. Oke, sepakat nih, kasih sayang. Jika jawaban Doni dalam kasus tersebut ketika ditanya oleh Butika adalah karena ia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka dari jawaban Doni ini kita bisa tahu bahwa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah bertahan hidup. Oke, bertahan hidup. Untuk yang ketiga, jika jawaban Doni dalam kasus di atas, dia menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, dari jawaban Doni ini kita tahu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kesenangan ya. Oke. Kemungkinan jawaban keempat, bila Doni menjawab bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Dari jawaban ini, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebebasan. Kemudian dalam kasus tersebut, jika jawaban Doni karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah penguasaan. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu cek kebutuhan utama Bapak Ibu melalui link yang diberikan di Google Form, yang linknya sudah di-share di grup WA nih. Monggo segera dicoba terlebih dahulu. Terima kasih.
Masuk ke materi selanjutnya adalah tentang restitusi 5 posisi kontrol. Jadi selama kita menjadi guru ini, ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, ada beberapa posisi kontrol yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi sebagai seorang teman. Keempat, posisi sebagai seorang pemantau. Dan kelima, posisi sebagai seorang manajer. Baiklah, selanjutnya kita simak video berikut ini. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Nggak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, jadi dari video sudah Bapak Ibu saksikan ya, ada berbagai macam posisi kontrol. Pada kasus yang pertama itu, bu gurunya bertindak sebagai apa ya? Penghukum. Jadi sekalian, jadi sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai seorang penghukum itu biasanya guru akan menggunakan nada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Hasilnya kemungkinan murid marah, kemungkinan murid merasa marah dan mendendam atau bersifat agresif. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Untuk guru yang kedua itu memposisikan dirinya sebagai Pembuat rasa bersalah. iya betul sekali, pembuat rasa bersalah. Posisi sebagai pembuat rasa bersalah itu biasanya suara guru akan memelas, suaranya halus dan merasa sedih.
Kemudian bahasa tubuhnya guru merapat pada anak, kemudian nampak terlihat lesu. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Biasanya murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini itu lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena apa? Karena emosi anak itu akan tertanam, tidak terlampiaskan. Seperti itu. Bisa jadi murid akan terus-menerus menahan perasaan dia. Oke, untuk yang ketiga, memposisikan diri sebagai seorang Teman itu, Pak. iya, sepertinya juga betul ya, bestie ya. Itu nada suaranya guru bagaimana? Akan ramah, terus akrab dan bercanda pada anak. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Hasilnya bagaimana? Murid tentu akan merasa senang ya Bapak Ibu dan merasa akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif sih sebetulnya. Hanya saja di sisi negatif murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah lagi, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanannya. Kemudian kasus yang keempat, guru bertindak sebagai sepertinya supervisor atau pemantau. Oke, sebagai pemantau. Berarti yang kelima kita sepakat posisi kontrolnya sebagai seorang Manajer. ya, pintar sekali. Kemudian pada posisi keempat sebagai seorang pemantau, guru akan menggunakan nada suara datar, kemudian bahasa tubuh yang formal. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankannya karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak akan menunjukkan sikap emosi yang berlebihan. Guru tidak akan marah atau membuat merasa berbuat salah. Pada posisi kelima, posisi kontrol sebagai seorang manajer, guru akan menggunakan suara yang tulus, tidak perlu marah-marah dan tidak perlu meninggikan suaranya. Hasilnya bagaimana? Murid akan memahami kesalahannya sendiri tanpa kita menyebutkan iki lo salahmu. Kemudian apalagi murid mampu memberikan solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Jadi bukan kita yang memberikan solusi kepada anak, tapi anak yang akan memunculkan solusi sendiri atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Selanjutnya adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Tadi kita sudah mengenal tentang hukuman, konsekuensi. Lah sekarang kita pelajari tentang restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang menjadi orang seperti apa sesuai yang mereka pikirkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Kita mengenal segitiga restitusi, yaitu tadi sudah belajar pengertian restitusi. Sekarang praktek restitusi itu menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahap yang harus dilakukan ketika memilih menggunakan restitusi. Tahap yang pertama ada di bagian bawah sendiri, yaitu menstabilkan identitas. Tahap ini menstabilkan identitas. Guru akan menanyakan kepada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk bapak sendiri, seperti itu. Atau bisa juga guru akan ngomong, kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat ini. Setelah ini kita lakukan, maka kita masuk ke tahap 2, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini biasanya kita akan menanyakan pada anak, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif yang bisa kamu lakukan selain tadi yang sudah kamu perbuat. Nah, kalau anak sudah mengakui kesalahannya pada tahap validasi ini, maka baru kita lanjutkan ke tahap yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Kita bisa bertanya pada si anak, keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati. Bisa jadi juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nanti pada tahap ini siswa akan memunculkan solusi sendiri atas apa yang sudah dia lakukan. Jadi kita nggak perlu menunjukkan anak, iki lo kesalahanmu, iki lo yang sudah nggak sesuai sudah kamu lakukan. Kita juga nggak perlu ngomong ke anak, kamu harus seperti ini untuk
aneh. Jadi ini kemarin saya sudah mencoba melakukan praktik segitiga resolusi kepada anak. Monggo dihati. Waalaikumsalam Afika. Ayo silakan duduk. Kamu tahu mengapa Ustadz panggil hari ini? Mungkin karena tugas, Ustaz. Iya benar. Tunggu, kemarin pas matematika kamu masukkan itu? Masuk, Ustaz. Tapi saya tidak mengerjakan tugas. Afika, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ustadz sendiri. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Nah, apakah yang bisa kamu sampaikan? Kenapa kok kamu sampai tidak mengumpulkan tugas? Karena tadi malam saya main HP sampai jam 11 malam. Jadi pas di kelas ngantuk. Afika, kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Masih, Ustaz. Coba kamu sebutkan kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Belum. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Bertanggung jawab, Ustaz. Nah, itu kamu tahu. Lalu, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu? Pertama, saya akan meminta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya tidak akan mengulangi apa yang sudah saya lakukan dan tidak akan bermain HP malam-malam lagi. Cuma itu saja? Atau ada yang kamu tambahkan lagi? Saya akan mengerjakan tugas matematika dan akan saya kumpulkan besok. Baiklah, Ustadz apresiasi untuk tanggung jawab yang sudah kamu lakukan. Sekarang kamu boleh kembali untuk beristirahat. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Ambil kelapa, jadikan santan, ambil batu untuk dipahat. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan. Saya akan berusaha menjawab semaksimal saya. Monggo. Saya mau izin tanya. Oke, monggo kepada Bu Leli, silakan pertanyaannya. Terima kasih Pak Renal. Saya mau bertanya, bagaimana ya caranya untuk menerapkan keyakinan kelas untuk di kelas ya? Ini kan mumpung tahun ajaran baru. Itu saja, terima kasih. Sebelum saya menjawab, apa ada yang mau bertanya kembali? Ada, Pak. Monggo, Pak Mualim. Terima kasih Pak Zainal. Ini Pak Zainal, tadi kan berbicara masalah riwayat terhadap siswa. Terus bagaimana gitu Pak cara memotivasi siswa? Karena tadi jenengan bilang riwayat itu bisa menjadi hukuman untuk mereka. Terus untuk memotivasi siswa tersebut gimana caranya itu Pak? Makasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Bagus sekali pertanyaan tadi yang disampaikan. Saya jawab yang pertama dulu bahwa untuk membuat keyakinan kelas nih Bapak Ibu, mumpung ini di awal tahun pelajaran, monggo nanti baik wali kelas maupun guru mapel bisa menerapkan keyakinan kelas sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Langkah yang bisa Bapak Ibu ambil, pertama jenengan di awal bisa membuat anak untuk menyampaikan pendapatnya kepada guru mapel atau wali kelas terkait peraturan atau kesepakatan yang akan dijalankan ke depannya. Nah, dari setiap masukan yang diberikan oleh siswa itu nanti jenengan pilih kira-kira mana yang relevan dengan kondisi kelas kita. Dan perhatikan juga jangan menggunakan kalimat yang negatif. Dan ingat nih, untuk keyakinan kelas tidak perlu dibuat terlalu banyak. Ya bisa 6 sampai 7 saja. Dan sesuaikan dengan kondisi anak maupun kondisi kelas. Kemudian setelah dipilih 6 sampai 7 tadi, Bapak Ibu bisa membuat tempelan di dinding maupun dibentuk menjadi kanva. Yang nanti kanva itu dicetak dan ditempelkan di dinding supaya anak-anak tahu dan ingat terus setiap hari tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian untuk pertanyaan kedua tentang riwayat ya, tadi memang disampaikan bahwa riwayat itu bisa juga menjadi sebuah hukuman bagi siswa. Tetapi ketika kita memberikan riwayat bagi siswa itu sebetulnya masih diperbolehkan. Cuma saja perlu disesuaikan dengan kondisi kelas. Jangan sampai riwayat itu menjadi sebuah kebiasaan. Misalkan pada pagi hari ini
saya mengajar matematika, anak yang mau maju ke depan, saya kasih reward. Cuma reward itu tidak saya janjikan sebelumnya. Saya akan sampaikan ke anak-anak. Kebetulan hari ini Ustadz ada permen di saku, ada 3. Bagi yang mau menjawab pada pagi hari ini, akan Ustadz berikan permen tersebut. Seperti itu. Jadi reward itu tidak dijanjikan sebelumnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, monggo nanti bisa dicoba di kelas Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali atas sambutan yang luar biasa, dan semoga materi yang diberikan ini pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di SMP Muhammadiyah 4. Dulu pada saat kamu di SD, supaya sekolah itu tertib, ya harus ada apa? Peraturan. Harus ada peraturan. Peraturan itu dibuat oleh siapa? Oleh sekolah. Benar. Sekarang coba sebutkan contoh peraturan yang kamu ingat dulu pada saat kamu di SD. Dilarang makan sambil berdiri. Dilarang makan sambil berdiri. Apa lagi? Dilarang ngobrol saat pembelajaran. Terus dilarang berisik, sama ya. Terus dilarang mencontek. Dilarang apa lagi? Dilarang membuli. Ada lagi? Dilarang membawa plastik. Apa lagi? Dilarang makan di kelas. Jadi kita coba praktek membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Oke, coba dikeluarkan buat alat tulisnya. Setiap orang, masing-masing anak, silakan menuliskan kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang ingin kamu wujudkan di kelas ini. Ya, boleh macam-macam. Silakan ditulis. Kalau sudah nanti bergantian maju ke depan, kalian tempel di papan. Ya. Ada teman kalian yang sudah menuliskan, silakan ditempel sambil kamu bacakan ke teman-temanmu ya. Tempat tunjuk. Nah, gantian. Oke, kamu tulis apa? Tulis apa? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Tidak memilih-milih teman, kita buat supaya jadi kalimat yang positif. Kira-kira gimana kalimatnya? Berteman dengan semuanya. Berteman dengan siapa saja. Bagus. Oke. Berteman. Paham ya? Berteman dengan siapa saja. Oke, nomor 2.
sebagai bentuk tanggung jawab, maka setiap anak silakan maju ke depan. Kita tanda tangan dulu di sini sebagai perjanjian bahwa kalian siswa sudah sepakat dengan apa ini? Keyakinan kelas 7. Nah, berani ya tanggung jawab ya? Berani tanda tangan ya? Oke. Keyakinan kelas 7 satu, berteman dengan siapa saja. 2, menyayangi teman. 3, menghargai teman. 4, menjaga kebersihan kelas. 5, menjaga ketertiban kelas. 6, bersikap jujur. 7, datang tepat waktu. Hebat sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Rahmi, Kepala SMP Muhammadiyah 4 Surabaya, merasa bangga dan apresiasi untuk Ustadz Zainal yang sudah melakukan diseminasi budaya positif. Dengan kegiatan ini, harapannya semua guru di SMP Muhammadiyah 4 mempunyai persepsi yang sama dalam pemahaman dan penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintari Triambarwati. Saya rekan sejawat dari Ustadz Zainal. Saya sangat senang mengikuti diseminasi budaya positif yang telah diselenggarakan oleh Ustadz Zainal karena saya mendapatkan pengetahuan baru yang nantinya dapat saya terapkan dalam pembelajaran. Di sini saya mendapat banyak sekali pengetahuan dan apa yang Ustadz Zainal sampaikan ke saya nantinya akan saya praktekkan dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafis Ahmad dari kelas 7A. Saya sangat senang sekali telah dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Ini adalah pertama kali saya untuk membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman sangat termotivasi untuk mematuhi keyakinan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.